Kisah Mamat, Haru, Mayu, dan Rika. Episode 1. Mula-mula kenalan. Di sebuah desa kecil yang penuh dengan sawah hijau dan sungai yang mengalir tenang, ada seorang pemuda bernama Mamat. Dia kerja keras tiap hari membantu orang tua kejar ikan di sungai atau ngurus kebun sayuran belakang rumah. Meskipun sering merasa capek dan kadang mikir dirinya biasa-biasa aja, tapi hatinya selalu penuh dengan rasa cinta yang tulus. Suatu pagi pas lagi ngasih makan ayam kampungnya, tiba-tiba ada seorang wanita cantik dengan senyum manis kayak bunga melati yang muncul dari arah pasar. Itu Mayu. Dia jalan santai sambil melihat-lihat hasil panen warga desa. Ketika pandangan mereka bertemu, Mayu malah senyum sama Mamat, dan sedikit mengangguk. Dari saat itu aja, wajah Mayu sering muncul di pikiran Mamat, tiap kali dia kerja di kebun. Beberapa minggu kemudian, pas Mamat lagi istirahat di bawah pohon rindang setelah kerja, muncul lagi wanita cantik dengan rambut panjang yang anggun. Itu Haru. Dia juga cari tempat buat istirahat. Akhirnya duduk tepat di sebelah Mamat. Tanpa sengaja, mereka mulai ngobrol santai tentang cuaca dan hasil kebun. Haru bahkan kasih tip buat merawat cabai biar tumbuh lebih banyak. Dari situlah, Haru mulai sering muncul pas Mamat lagi bingung ngurus kebunnya. Lalu, ketika musim penghujan datang dan kebun sayuran mulai tumbuh subur, muncul lagi wanita cantik dengan wajah cerah kayak matahari. Itu Rika. Dia lagi mencari bibit sayuran baru buat kebunnya. Dan kebetulan Mamat punya bibit yang dia cari. Mamat kasih aja bibitnya sama Rika tanpa pamrih. Dan dari saat itu Rika sering mampir ke kebun Mamat buat nanya tentang cara merawat tanaman. Sekarang Mamat sering bingung. Tiap hari aja ada salah satu dari mereka yang muncul atau ada di pikirannya. Kadang dia bertanya sama diri sendiri. Apa kata orang kalau tahu aku seorang cowok biasa aja tapi ketemu 3 wanita cantik yang suka sama kebun kayak aku. Tapi dia juga mulai merasa senang. Karena setiap kali mereka datang, dia jadi lebih bersemangat buat kerja. Episode 2. Mulai ada percakapan bareng. Beberapa minggu setelah bertemu mereka satu persatu, akhirnya kebetulan semua mereka datang ke kebun Mamat pada saat yang sama. Haru datang duluan sambil bawa wadah kecil berisi pupuk organik yang dia buat sendiri. Halo Mamat, aku bawa pupuk baru nih, dari dedaunan yang sudah difermentasi. Pasti bikin kangkung kamu tumbuh lebih cepat. Ujar Haru sambil memasang senyum hangat. Baru aja Mamat mau jawab, tiba-tiba Mayu muncul dari arah kebun jagung belakang. Wah, Haru juga ada di sini ya. Aku lagi mau kasih tahu Mamat nih. Kemarin aku lihat di pasar ada bibit cabai rawit yang baru datang. Bisa kita tanam bareng loh. Tak lama kemudian, Rika juga datang dengan tangan penuh kantong plastik berisi bibit sayuran yang baru dia beli. Hai, semua ada ya. Aku baru beli bibit bayam merah dan kubis. Mau tanya Mamat gimana cara menanamnya yang benar. Melihat mereka ketiga ada bareng-bareng, Mamat jadi sedikit gugup dan wajahnya merah padam. Dia berdiri kaku sambil mengusap-usap celananya yang sedikit kotor karena menyiram tanaman. Kalian semua datang bareng ya? Aku belum siap nih bikin tempat duduk buat 3 orang sekaligus. Tapi mereka justru langsung ketawa bareng. Haru pun mengambil inisiatif buat bantuin Mamat bersihin batu kecil di pojok kebun buat jadi tempat duduk sederhana. Mayu keluar kain lap dari tasnya buat bersihin tanah yang menempel di batu. Sementara Rika malah cari dedaunan kering buat jadi alas duduk yang empuk. Saat mereka duduk bareng di atas batu yang sudah jadi tempat duduk baru, Mayu mulai ngobrol dulu. Kamu tahu nggak Mamat? Aku sering dengerin cerita orang desa tentang kamu loh. Bilang kamu baik hati dan selalu mau bantu siapa aja yang kesusahan. Haru tambahin. Iya nih, aku dulu kesusahan cari bibit kangkung yang bagus. Kamu langsung kasih aja tanpa mau dibayar. Padahal kamu juga butuh duit kan? Rika ikutan membuka suara. Bukannya cuma itu.
Kemarin aku lihat kamu bantu Nenek Siti yang kesusahan bawa air dari sumur. Padahal kamu lagi sibuk nyiram kebun. Dengerin semua itu, Mamat jadi semakin merah muka. Aku cuma bikin yang bisa aja. Tapi aku dulu mikir orang kayak aku nggak pantas punya banyak orang baik kayak kalian yang mau datang ke kebun aku. Mayu langsung menjawab. Salah besar kamu mikir begitu Mamat. Cinta dan perhatian itu nggak pilih orangnya kaya atau miskin. Jelek atau cantik. Yang penting hatinya baik dan bisa menerima cinta dengan tulus. Haru menambahkan. Dan kamu tuh orang yang pantas dapatnya loh. Kerja keras buat keluarga. Ramah sama semua orang. Pasti banyak orang yang suka sama kamu. Rika bahkan berdiri dan meregangkan tangannya ke arah Mamat. Jadi dari sekarang ini aja ya Mamat. Kita janjian setiap hari Minggu kumpul di kebun kamu buat ngobrol dan bantu ngurus kebun bareng. Mamat akhirnya mengangguk dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dia rasa hatinya jadi lebih hangat dari sebelumnya. Dan mulai berpikir bahwa mungkin memang dia layak punya teman baik kayak Haru, Mayu, sama Rika. Bahkan sekarang dia mulai berani nyanyi sambil kerja di kebun. Lagu yang dia buat sendiri tentang perasaannya sama mereka ketiga. Kadang Mamat masih suka salah panggil nama mereka. Sering nyebut, Haru, ya kan Mayu. Dan mereka langsung ketawa bareng. Tapi itu yang bikin hubungan mereka jadi lebih akrab dan menyenangkan. Episode 3. Hanya sebuah mimpi. Beberapa bulan setelah mereka sering kumpul bareng di kebun. Suatu pagi yang sangat cerah. Mamat datang ke kebun dengan hati yang penuh harapan. Dia sudah siapin makanan ringan yang dibuat ibunya buat dibagi sama Haru, Mayu, dan Rika. Tapi ketika dia sampai di kebun, tempat duduk yang mereka buat bareng kosong saja. Tidak ada satu orang pun yang datang. Hari demi hari berlalu. Mereka tidak pernah muncul lagi. Haru yang selalu bawa pupuk organik tidak datang lagi. Mayu yang suka cerita tentang desa juga hilang tanpa kabar. Rika yang selalu cari bibit baru juga tidak pernah mampir ke kebun lagi. Mamat mulai merasa sendu. Dia sering duduk sendiri di bawah pohon rindang, memegang bibit sayuran yang pernah dia berikan sama Rika, dan berbisik sendu. Kenapa mereka semua pergi begitu saja? Beberapa minggu kemudian, ketika Mamat pergi ke pasar buat jual hasil kebunnya, dia melihat seorang wanita dengan wajah cantik dan senyum hangat yang lagi memilih buah di warung tetangga. Itu Jenny. Dia punya rambut hitam yang lurus dan selalu tersenyum setiap kali berbicara sama pedagang. Ketika pandangan mereka bertemu, Jenny malah datang ke arah Mamat dan berkata, "Halo, kamu kan Mamat yang jual sayuran segar ya? Aku mau beli kangkung dan bayam dong." Dari saat itu, Mamat mulai sering melihat Jenny di pasar. Kadang dia bahkan sengaja datang lebih awal cuma buat bisa bertemu sama dia. Setiap malamnya, Jenny jadi satu-satunya yang ada di pikirannya. Kadang dia bahkan membayangkan mereka berdua bekerja bareng di kebun, atau ngobrol santai di bawah pohon rindang. Bahkan dia mulai membuat nama unik untuk dirinya sendiri yang dia bayangkan, Made of Janis, sebagai lambang cinta dan harapan baru yang dia rasakan. Suatu malam, Mamat tertidur dengan senyum di wajahnya sambil membayangkan hari esok yang bisa bertemu Jenny lagi. Tiba-tiba Mamat terbangun dengan kaget. Dia melihat dirinya sedang berada di kamar kecilnya. Pelukan bantal yang dia pegang terjatuh ke lantai. Kaca jendela kamarnya menunjukkan bahwa sudah pagi hari. Sinar matahari mulai menyinari lantai kamar. Dia mengusap-usap wajahnya yang masih sedikit berkeringat, lalu menghela nafas panjang. "Oh, ternyata semua itu cuma mimpi," ujarnya pelan-pelan. Dia melihat ke arah meja kecil di samping tempat tidur. Ada selembar kertas dengan tulisan beberapa baris kata-kata lagu yang dia mulai buat kemarin malam. Di bawahnya tertulis nama-nama yang dia kenang, Haru, Mayu, Rika, dan Jenny. Meskipun hanya mimpi, Mamat merasa hatinya jadi lebih tenang. Dia menyadari bahwa dalam mimpi itu,
Dia belajar bahwa cinta bisa datang dan pergi, tapi selalu ada sesuatu yang baru yang bakal muncul. Dan nama Made of Janis yang dia ciptakan sebelumnya adalah sebuah nama legendaris yang tak pernah hilang. Dia berdiri dari tempat tidur, menyeka wajahnya, lalu pergi keluar kamar dan membuka pintu kemudian melihat matahari pagi. Dengan langkah yang lebih ringan, hari ini dia akan kembali berpikir dengan penuh semangat. Mungkin suatu saat nanti, mimpi itu takkan pernah terjadi lagi.